Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan tema PowerPoint yang beranggota 2 orang. Yang pertama Adi Firmansyah, yaitu saya sendiri selaku ketua, dan kedua itu Riki Sugiarto. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja presentasi mengenai PowerPoint. Saya mulai. Karena itu adalah pendahuluan di mana di era informasi yang disebar digital ini, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi secara efektif menjadi hal yang krusial dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga organisasi sosial. Presentasi menjadi salah satu media komunikasi yang banyak digunakan untuk mendukung pembuatan presentasi yang menarik dan dampak dalam Microsoft PowerPoint hadir sebagai perangkat lunak yang menawarkan berbagai fungsi andalannya. Microsoft PowerPoint adalah salah satu software yang menyediakan fasilitas yang dapat membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint akan membantu menyampaikan suatu gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya. Microsoft PowerPoint dan membantu dalam pembuatan slide online presentasi elektronik, menyampaikan slide yang dinamis, termasuk slide arti menarik yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Dengan kemudahan menggunakan fitur yang beragam, PowerPoint menjadi pilihan yang populer untuk menjadi kebutuhan presentasi baik di lingkungan profesional maupun akademik. Yaitu pengenalan layar pada Microsoft PowerPoint. Teman-teman mungkin di setiap komputer memiliki PowerPoint yang ada di aplikasi tersebut. Teman-teman bisa klik untuk pada ikon PowerPoint, klik 2 kali. Selanjutnya teman-teman sudah masuk ke layar utama dari PowerPoint ini, yang mana PowerPoint ini kita bisa lihat di mana ada home, insert, dan desain, transisi, dan animasi, ada slideshow, dari review dan view. Dari beberapa semua item ini, kami akan menjelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Di mana pertama untuk membuat salah satu cover atau tugas dalam presentasi teman-teman, di mana kita bisa ke new slide. New slide ini adalah kegunaannya adalah untuk menambah atau membuat slide baru dalam kolom presentasi seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menunjuk ke kursor ke tengah untuk membuat desain. Selanjutnya, teman-teman bisa insert, langsung ke snap, dan pilih untuk kotak yang ingin Anda pilih. Selanjutnya, teman-teman bisa tarik dari ujung ke bawah untuk menarik kotak tersebut. Selanjutnya, mungkin teman-teman bisa klik tengahnya dan bisa mengetik tugas kelompok. Lalu di blok semua, teman-teman ke home lagi kembali untuk pilih tulisannya. Bisa teman-teman bisa ke Arial Black atau ke Arial atau Altan Demo. Kita akan pilih ke Arial Black. Selanjutnya, untuk ukuran pada teks, teman-teman bisa atur di ukuran 20 atau ke ukuran 24. Selanjutnya, untuk merubah warna pada teks, teman-teman bisa pilih di pojok ini di atas, tetap sama di home, klik. Di sini ada beberapa warna yang bisa teman-teman pilih. Ada warna putih, hitam, kuning, dan masih banyak lagi. Kita pilih warna hitam. Selanjutnya, karena kita sudah memilih kotak tersebut sebagai background utama, teman-teman bisa klik di atasnya ini, garis atas ini,
untuk hapus ke cut. Oke, selanjutnya untuk di bawah teman-teman bisa membuat nama kelompoknya. Oke, selanjutnya untuk nama kita bisa rapikan sejajar dengan yang di atas. Selanjutnya teman-teman bisa blok semua. Teman-teman kembali lagi ke home, itu teman-teman bisa pilih untuk tulisannya, bisa ke Arial ataupun ke Calibri untuk mengganti tulisan model dalam teks. Selanjutnya untuk ukuran teman-teman bisa ke ukuran 18, 20, ambil 20. Selanjutnya untuk warna tetap sama, bisa diganti dari atas, ada theme color. Teman-teman bisa warna hitam, putih, dan masih banyak lagi. Warna hitam. Selanjutnya setelah kita membuat cover pada kolom presentasi ini, teman-teman bisa melakukan untuk pendesainan. Di sini kita bisa ke desain, di mana ada beberapa banyak bentuk desain yang kita bisa pilih untuk dalam presentasi seperti ini. Oke, selanjutnya perhatikan sedikit. Setelah itu, setelah kita memilih desain yang menurut kita sudah cocok, dan teman-teman bisa merubah warnanya sesuai dengan kreatif teman-teman untuk mendesain warna dari PPT tersebut. Ini selanjutnya teman-teman kembali lagi ke home, karena mungkin kita ke slide kedua. Slide kedua itu mungkin lebih ke pendahuluan dalam presentasi. Teman-teman bisa menggunakan insert kembali lagi ke snap, pilih untuk pola yang teman-teman inginkan sebagai mungkin sebagai background untuk presentasinya. Kita bisa pilih yang kotak atau yang bulat. Di sini dari ujung kita tekan klik, tarik ke ujung. Setelah itu kita bisa menamakan itu bab 2. Bab 2 itu pembahasan atau latar belakang. Latar belakang kita blok semua. Untuk tulisan mungkin dari sini juga bisa teman-teman untuk merubah desain tulisannya. Ada yang mungkin ada yang 3G, ada beberapa bentuk ukuran dalam teksnya. Teman-teman bisa pilih. Selanjutnya kita pilih yang sesuai dengan untuk background di belakangnya. Teman-teman kita bisa pilih, kita bisa ubah. Kita klik ke atas, ke more. Teman-teman bisa pilih dari atas ke bawah untuk memilih warnanya. Karena kita tadi ini background utamanya itu hampir coklat, jadi kita memilih yang lebih mudah untuk tulisannya lebih terang. Teman-teman sudah memilih, untuk ini bisa digeser ke atas supaya tidak mengganggu tulisan yang ada di bawah. Selanjutnya untuk
bagian bawah ini teman-teman bisa mengisikan atau membuat teks dalam presentasinya. Teman-teman bisa ke insert, ke snap. Nah, ada di bagian textbook, teman-teman bisa klik. Nah, teman-teman bisa tarik dari ujung ke bawah. Nah, dalam textbook ini teman-teman bisa mengetikkan materi-materi di latar belakang untuk presentasi di dalam PowerPoint tersebut. Nah, setelah kita sudah mengisi materi dalam PowerPoint tersebut, kita selanjutnya itu ke transisi, di mana transisi ini untuk mengubah cover ke latar belakang selanjutnya. Kita bisa pilih, ada beberapa menu yang kita bisa pilih yang mana cocok untuk dari latar belakang ke dari cover ke latar belakang. Maaf, selanjutnya ini yang ini. Oke, kita sudah memilih random brush. Selanjutnya untuk slide kedua, teman-teman tetap sama ke transisi, pilihan yang berbeda, mungkin ada yang flash, ada yang drag, ada yang width. Nah, ada yang seperti ini. Oke, setelah dari beberapa item home, insert, dan design dan transisi ini sudah saya jabarkan dan saya jelaskan dalam pembuatan PowerPoint yang saya sampaikan ini. Untuk animasi dan slideshow selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Ricky Subiya Brento. Dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil presentasi yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, Adit Firmansyah. Baik, di sini kita akan jelaskan pada bagian setiap bar yang ada di atas ini. Nah, tadi rekan saya sudah memberitahukan bahwa pada bagian home ada bagian layout yang bisa diatur pada font tersebut, dan insert bisa untuk memasukkan pada bagian tertentu. Nah, di sini juga ada desain untuk mengatur berbagai macam template yang sudah disediakan dari Microsoft bawaannya. Kita balik lagi. Nah, di sini ada transisi juga untuk mengatur pada setiap layout yang telah pengedit lalui. Baik, kita akan masuk pada bagian animasi. Nah, pada bagian animasi ini ada banyak macam layout yang telah disediakan dari Microsoft PowerPoint. Nah, contohnya kita akan mengedit pada font tugas kelompok ini. Nah, kita blok dulu teksnya, lalu kita bisa mengasih efek pada fitur animasi ini. Contohnya saya akan menggunakan pada fitur fade. Nah, kita akan pratinjau dulu. Nah, di sini akan otomatis langsung keluar pada fitur animasinya. Baik, kita balik dulu. Nah, pada bagian animasi ini kita bisa mengatur berapa durasi yang kita inginkan. Contohnya di sini saya untuk bisa memunculkan pada fitur animasi pen ini, kita harus memblok dulu fontnya ini. Nah, baru bisa muncul animasinya ini. Kita geser, karena ini durasinya 0,5 detik, kita atur menjadi 10 detik. Caranya kita menggeser ke kanan. Kita geser. Nah, di sini ada waktu sekiannya. Nah, dan di sini kita play. Dan waktu durasi animasinya akan lebih panjang. Nah, di sini ada bagian trigger. Nah, trigger ini akan digunakan jika suatu layout ini telah diatur pada panel-panel tertentu. Kemudian pada bagian slideshow. Nah, slideshow ini sebagai fitur penambahan saja. Misalnya contoh di sini ada from beginning. Nah, from beginning ini akan muncul slideshow pada bagian awal saja. Contohnya di bagian sini, jika kita tekan bagian from beginning, maka akan muncul bagian awal. Baik, kita balik dulu.
Nah, yang kedua ada from current slide. Ini untuk sama saja dengan yang awal ini, cuma bedanya dia akan menunjukkan pada bagian yang statistik saja. Nah, yang pada bagian fitur present online ini digunakan untuk presentasi secara online, tapi harus menggunakan Microsoft Community. Yang kedua ada custom slide. Custom slide ini hanya untuk mengedit pada bagian slide, bisa mengatur untuk memindah pada slide tertentu. Baik, di sini ada setup slideshow. Nah, ini hanya sebagai fitur tambahan saja yang bisa membuat atau memanipulasi layout-layout yang kita edit tadi. Nah, yang hide slide ini untuk menyembunyikan slide ini. Contohnya kita sembunyikan dulu slide-nya ini. Nah, maka slide ini tidak akan ditampilkan pada project yang kita buat. Kita balik lagi. Nah, rehearse timing ini hanya untuk mengatur slide secara otomatis. Jika slide kita ingin digunakan secara otomatis, maka kita bisa mengatur pada fitur ini. Kan biasanya kita hanya menggunakan slide untuk menekan pada mouse saja, tapi dengan rehearse timing ini kita dapat mengatur slide secara otomatis. Dan kita bisa mengatur timingnya, misalnya 10 detik atau 5 detik, dia maka akan berganti layoutnya secara otomatis. Nah, record slideshow ini digunakan untuk merecord presentasi yang kita buat. Baik, untuk bagian ini kita lewati saja karena sudah saya jelaskan. Nah, di bagian review ini kita bisa mereview apa saja yang ada di slide ini. Contohnya di sini ada ABC spelling. Ini hanya sebagai fitur penambahan kata saja. Dan research ini sama saja dengan Google tapi melalui fitur extension. Jadi kita bisa membuat referensi dari buku-buku yang kita cari di Microsoft PowerPoint ini. Untuk mode Terasusnya di sini saya memakai Microsoft layar, makanya tidak memunculkan fitur pada Terasus ini. Kita lewati saja. Nah, yang fitur translate ini kita bisa mentranslate yang tadinya fontnya itu berbahasa Inggris, kita bisa mentranslate berbagai macam bahasa. Nah, language ini digunakan untuk sebagai preferensi saja. Untuk no comment, kita bisa menggunakan ini saat mengajar dengan mahasiswa atau siswa-siswa lainnya. Dan show comment ini akan menunjukkan komen-komen yang kita review PPT-nya. Baik, kita masuk kepada bagian view. Di sini ada berbagai macam layout-layout yang telah disediakan oleh Microsoft. Nah, untuk layout yang awal ini kita bisa, untuk layout yang kawan saya jelaskan tadi itu yang pada bagian normal. Untuk kita membuat outline yang baru, kita bisa membuat yang outline view ini. Nah, ini untuk menampilkan font-font yang telah kita buat dan dibuat secara daftar isi. Untuk slide sorter, ini hanya untuk menampilkan beberapa slide yang kita buat tadi. Contohnya di sini ada 1-2, karena projectnya hanya 2 slide, maka hanya 2 slide yang ditampilkan. Untuk notepad, ini dibuat secara scroll. Jadi yang tadinya slide sorter ini ditampilkan secara tertata, yang notepad ini hanya sebagai layar scroll saja. Kita masuk ke reading view. Nah, reading view ini hanya untuk melihat pada tampilan layar besar saja. Lagi. Di sini kita bisa mengatur berbagai macam fitur. Contohnya di sini ada di sini ada rules untuk mengatur garis pada layout tertentu, ada guidelines ini untuk memberi mark pada garis-garis layout. Width ini untuk membuat layar kalian menjadi lebih tersusun dan tertata. Kita balik lagi. Nah, di sini kita bisa mengatur berbagai macam cara. Dan di sini ada colors untuk mengatur warna pada font layout, dan grayscale ini membuat font atau template background kalian menjadi hitam putih. Kita balik saja. Grayscale, back to view. Nah,
Ini. Nah, jika slide yang telah kalian buat ini sudah jadi dan sudah tersusun, kalian bisa simpan format project kalian ini melewati file yang ada di sini bar. Kalian klik dan kalian save juga bisa, dan kalau mau buat format file baru kalian bisa save as, simpan di komputer, dan kalian harus mencari, nah ini browser ini kalian klik. Nah, untuk presentasinya kita bisa memberi nama presentation. Nah, presentasi. Nah, dan di sini kita bisa menyimpan berbagai macam format file. Di sini ada banyak sekali, ada PDF, ada PowerPoint template, dan Microsoft lain-lainnya, dan bisa menyimpan JPG juga. Karena di sini saya akan menyimpannya sebagai PowerPoint presentation, maka kita simpannya sebagai PowerPoint PPT. Nah, kita bisa menyimpannya di dokumen dan lain-lain. Kalian bisa simpan di, nah di sini, new dokumen, dan bisa kalian save. Kalian klik save. Oke, baiklah. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.